Kita tilawah Quran surah Yunus ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayat 28. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ma kuntum iyyana ta'budun.
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Terakhir, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji kepunyaan Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Mari kita luruskan niat hadirin, bulatkan tekad. Semata yang kita lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita bisa bertobat sebelum wafat, keluarga kita makin sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita semakin bertambah salih salihah, lebih baik kualitasnya dari diri kita sebagai orang tuanya, dan mudah-mudahan kita wafatnya nanti kelak husnul khatimah. Ayat ke-26. Selamat bergabung hadirin bagi yang baru hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih maupun yang online di TikTok, YouTube, Instagram. Dibuka halaman dibuka ayat ke-26 Quran surah 10 Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik untuk mereka. Jadi atas setiap kebaikan yang seorang hamba lakukan itu ada pahala terbaiknya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kalau kita buat baik, Allah pasti lebihkan kebaikan itu. Sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan, sesiapa yang berbuat baik satu, maka balasan Allah tuh sebelum syurga 10 kali lipat dari satu kebaikan yang dia lakukan. Contoh Al-Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Yang kemarin kita pelajari Al-An'am 160. Hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat baik satu, maka Allah datang membawa balasannya berapa? Asyru amsalihah, 10 kali lipat. Jadi hadirin, gak pernah Allah itu balasnya sama tuh, gak pernah. Allah gak pernah balas satu dibalas satu, enggak. Allah minimal aja satu pasti dibalas 10. Wa ziyadah,
Dan bahkan tambahannya berdasarkan ayat ini ulama menyampaikan Allah membalas tambahannya, maknanya adalah syurganya Allah. Ada balasan terbaik sebagai tambahan atas amal baik. Dan balasan terbaik untuk amal baiknya seorang hamba itu syurga. Jadi kalau kita buat baik baru dibalas dengan perhitungan kalkulator dunia, itu nggak ada apa-apanya hadirin. Bersedekah ingin anak supaya cepat nikah, sedekah ingin anak supaya cepat dapat kerja, sedekah ingin cepat supaya menantu hamil, bersedekah ingin supaya cepat punya momongan, bersedekah supaya ingin cuma dapat kendaraan, rumah, satu hajat tertentu. Kalau perbuatan baiknya itu cuma dia harapkan takaran dunia, maka itu hal termurah yang pasti dia dapat. Karena janji Allah, kalian buat baik satu, balasanku minimal 10 kali lipat, bisa 700, bisa tak terhingga. Jadi balasan dari Allah sesuatu yang pasti datangnya, nggak mungkin enggak. Wa ma anfaqtum min khair fahuwa yukhlifuh. Dari kebaikan apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti. Jadi nggak mungkin Allah nggak ganti. Cuman kalau perhitungan gantinya yang kita dambak-dambakan cuma perhitungan dunia, eman-eman hadirin. Karena dunia itu nggak seberapa hadirin. Jadi tradisi Quran itu biasa kalau beramal sholih mengharapnya belum dulu dunia, tapi mengharapnya wajah Allah Ta'ala. Itu tradisi Quran tuh. Biasa. Belum dulu dunia, Allah Ta'ala. Nanti dunia datang sebagai bonus. Ya dunia datang, alhamdulillah. Nggak datang ya nggak masalah. Tapi biasanya sih orang yang fokusnya akhirat, dunia datang tunduk terhina. Wala yarhaqu wujuhahum fataru wala dhillah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, wala dhillah, tidak pula ditutupi dengan kehinaan. Kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan. Orang kalau senantiasa berbuat baik, akan ada dua dampak yang mereka rasakan dengan jelas. Dampak pertama, terhindar dari debu hitam yang menghalangi dari hidupnya. Yang kedua, terhindar dari kehinaan yang bisa menjerumuskan dirinya pada sifat-sifat hina sebagai manusia. Jadi orang baik dua. Debu hitam terangkat. Debu hitam ini macam-macam. Gelapnya hidup, wajahnya yang semakin kusut. Orang tuh kulit itu boleh hitam loh hadirin. Tapi kalau rajin sholat, wajahnya bercahaya. Kata Nabi, min asaris sujud, ada bekas-bekas sujud. Atau kalau nggak bekas sujud, min asaril wudu, ada bekas wudu. Umatku akan jelas tampak terlihat karena bekas wudunya, karena bekas sujudnya. Jadi kok kalau kita lihat-lihat
Ya benar, emang orang berbuat baik itu wajahnya bercahaya, berkilauan. Baik terus dia. Ya ini tradisi yang mau kita lanjutkan hadirin. Ya buat baik terus. Jangan bosan buat baik, jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan buat baik, jangan bosan jadi orang baik. Baik terus. Wala dhillah, gak akan dia tertimpa kehinaan, kecuali kalaulah dunia datang hendak menghinakannya, seperti kayu gaharu, makin dibakar semakin wangi semerbak. Rasulullah SAW telah membuktikannya. Kan dari muda Rasul tuh baik terus ya hadirin. Baik terus. Sampai pun ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi tetap baik gak? Tetap baik. Tapi ada yang mencelakai, ada yang menggunjing, menggibah, menjatuhkan, merobek-robek nama beliau, menyumpah serapahi beliau dengan kalimat-kalimat yang gak pantas, bahkan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ada, tapi seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin wangi. Kita nih buat baik, kemampuan kita berbuat baik itu kan semua ya mesti kembali ke Allah, karena memang asalnya adalah pertolongan Allah. Ya enggak? Jamaah ini bisa sholat subuh itu karena jamaah atau karena pertolongan Allah? Nah, makanya kan sebenarnya kemampuan kita dalam berbuat baik itu kan harus dalam rangka mencari wajah Allah, karena memang benar semuanya pertolongan Allah. Kalau Allah yang nolong, berarti kan seorang hamba ini benar-benar dikehendaki Allah kebaikan. Gak mungkin gimana ceritanya seorang hamba yang Allah sendiri menolongnya, Allah sendiri yang menghendaki kebaikan padanya, kok ada pihak lain yang mencelakainya terus Allah diam saja tuh? Gak mungkin, mesti ditolong, mesti dibantu. Ya ini memang udah rumus Quran jemaah. Pasti ditolong, pasti dibantu. Dan kabar baiknya orang yang berbuat baik itu, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kalau kita rutin buat baik, terus jadi baik, nggak pernah bosan jadi orang yang baik, ulaika ashabul jannah, maka kepastian satu-satunya yang nanti akan kita dapatkan adalah kita masuk syurga. Hum fiha khalidun, kekal selamanya di dalam syurga. Kekal, hidup kekal itu hidup yang seperti apa jemaah? Kehidupan tidak ada kematian di dalamnya, tidak pernah menua di dalamnya, tidak pernah sakit di dalamnya, tidak ada pilek di dalamnya. Itu khalidina fiha abada. Kata Nabi SAW, penghuni syurga kembali kepada fisik ayahnya yang laki-laki Adam alaihissalam, yang perempuan kembali ke fisik ibundanya Hawa alaihissalam, yang laki-laki 60 siku ke langit tingginya, yang perempuan kembali kepada fisik ibundanya 40 siku ke langit, dan umurnya sama semuanya 33 tahun. Mereka nikmat selama-lamanya, bertambah-tambah nikmat dalam tiap harinya, dan tidak akan pernah tua, tidak pernah meludah, tidak pernah mohon maaf buang air, dan mereka muda selamanya, tidak pernah tua. Coba bayangin. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wahai hambaku, aku beritahu padamu bahwa kamu pasti masuk surga. Ya Allah, gimana caranya? Kamu belum selesai, Allah berfirman, kamu pasti masuk surga. Ya Allah, gimana caranya? Bahkan kamu nanti selamanya di sana. Ya Allah, gimana caranya? Caranya simple. Apa ya Allah? Ahsanul husna. Sering-seringlah berbuat
baik. Itu aja rumusnya. Kalau kamu buat baik, pasti ditambah kebaikannya. Kalau kamu buat baik, dihadiahkan oleh Allah wajah yang bersinar. Ya, mungkin kita hitam manis ya jemaah. Hilang manisnya ya tinggal hitamnya. Tapi kan kalau orang ini begini, walaupun wajahnya tampan, tapi kalau perilakunya perilaku setan, wajah tampannya itu nggak akan menolong ya, karena perilakunya perilaku setan. Tapi satu lagi, seorang pemuda wajahnya biasa, tidak tampan, tidak rupawan, tapi akhlaknya pol baiknya, bagus sekali, sama orang tua gemati. Ia punya rezeki sisihkan sama ibu, sama bapaknya. Ia punya rezeki yang kadang dibagi. Orang itu senang traktir. Gak pernah dengar dari orang ini tuh kecuali kalimat yang baik. Walaupun tampan, walaupun tidak tampan, wajahnya gak rupawan, tapi kalau akhlaknya baik, orang pasti bilang orang ini tampan. Karena sebenarnya yang buat kita ganteng tuh bukan faktor wajah semata, tapi faktor dari dalam juga. Dari dalam hati efek jemaah. Tampan tapi mohon maaf ya, perilakunya perilaku syaitan, perilaku setan. Ya ada orang cuma bilang, ya tampan doang, tapi perilakunya perilaku setan, ya orang gak respect. Ini pentingnya berbuat baik. Jadi gimana caranya masuk surganya Allah? Ahsanul husna. Coba dibaca ayatnya, ahsanul husna. Gimana caranya masuk surga? Ahsanul husna. Harus terus berbuat baik. Berbuat baik. Nah, ayat berikutnya 27. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, maka akan mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Mereka diselubungi kehinaan dalam hidupnya. Stop, sampai situ dulu. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Kalau orang buat buruk, yang pertama dia akan dibalas dengan yang setimpal. Gak ada ceritanya alhamdulillah berhasil nipu orang, alhamdulillah. Sekalipun anda ucap alhamdulillah, tapi kalau anda berhasil nipu orang, siapa yang menipu orang, suatu saat dia ditipu oleh orang lain. Siapa yang khianat sama orang, satu saat dia dikhianati sama orang lain. Siapa yang pernah culas sama orang, dia akan mendapat itu sebagai bumerang yang kembali pada dirinya. Siapa yang zalim, kezalimannya balik, pasti balik jemaah. Siapa yang jahat, jelas dia dibalas dengan balasan setimpal. Dan nomor 2, wa tarhaquhum dhillah, dan hidupnya akan terus diselubungi, diliputi dengan kehinaan. Kata ulama, hidup orang zalim yang terus menerus berbuat kezaliman akan terhina secara mutlak, kecuali kalau dia taubat. Gak ada hidupnya orang zalim mulia tuh, gak ada. Terhina, mutlak terhina. Orang yang jahat
Yang pertama dapat balasan setimpal. Yang kedua hidupnya pasti gak ada ceritanya hadirin orang pernah zalim sama orang terus tiba-tiba mulia, kecuali kalaupun mulia istidraj, ditampar plak masih bisa sadar. Tapi istidraj kadang orang susah sadar ya jemaah, dan itu yang justru bahaya. Kalau kita salah sedikit, menceng sedikit, belok sedikit, langsung dikeletak kepalanya, terus kita, oh iya ya Allah, iya ya maaf ya Allah, lurus lagi. Lebih baik daripada menceng, dibiarkan istidrat terus berlimpah, ninggalin sholat, banyak duit nggak sholat, banyak harta malah main perempuan, banyak kekuasaan malah dia menyelewengkan, dikasih amal, aduh bahaya. Dan orang yang berbuat jahat tarhaquhum dhillah, hidupnya pasti akan diliputi dengan kehinaan. Ini orang kalau belum tobat, sangkut pautnya sama orang yang pernah dia zalimi, selamanya hidupnya akan ada di titik nadir. Kaya tapi merasa kurang. Lah hadirin, kaya tapi merasa kurang tuh sebenarnya kaya nggak? Kaya tapi mohon maaf korupsi misalkan gitu, itu sebenarnya kaya nggak? Lah masih mendingan orang yang di meja makannya ada singkong lalu dia mampu mengucap alhamdulillah, keluarganya guyup rukun, anak-anaknya salih salihah. Kita kan makin kesini makin sadar ya jemaah. Waktu kita kecil, kehormatan kita sebagai anak ada di orang tua, betul? Orang tua kita yang bilang, nih kamu nih kayak temanmu nih. Langsung kita, aduh malu ma, ada teman saya. Dulu waktu kita kecil kan kehormatan kita tuh dipegang orang tua. Kita ngompol, orang tua kita cerita sama temennya, tuh dia tuh bilangin tuh masih ngompol. Aduh, ya ngompol teman-temannya gitu. Waktu kita kecil, kehormatan kita dipegang orang tua. Sekarang dibalik, waktu kita sudah dewasa, menua, kita menjadi orang tua, nanti dibalik. Salah satu yang bisa membuat kita terhormat adalah anak. Masya Allah bu, anaknya sukses ya, sekarang kerjanya di kota besar, udah punya gaji sekian. Ibu kemarin diberangkatin umroh sama anaknya, kabarnya ya? Iya. Terus ini semua, iya ini semua yang beliin anak saya. Walah, betapa orang tua jadi terangkat gara-gara siapa? Gara-gara. Tapi ini anaknya beling, ya Allah, tiba-tiba kantor polisi nelpon. Bener Bapak Fulan? Iya baik. Bagaimana Pak? Bener ini anaknya Bapak? Difotokan di video call. Iya bener, kenapa Pak? Segera Bapak datang ke kantor polisi. Di sini karena anak Anda terlibat kasus narkoba. Lemes gak jamaah? Lemes, malu gak? Duh, malu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, anak saya ya Allah. Jangankan gitu jemaah, anak kita ribut sama temennya aja kita malu. Ya Allah nak, jangan gitulah. Makanya emang ya baiknya sih kita buat baik terus ya, sambil berharap mudah-mudahan nanti anak-anak kita jadi hamba yang lebih baik. Lanjut. Ma lahum minallahi min asim. Nomor 3, orang kalau berbuat jahat, nomor 3, Allah tidak mau melindunginya. Ma lahum minallahi min asim. Gak ada pelindung baginya.
Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum, seakan-akan wajah mereka ditutupi keping-kepingan malam yang gelap gulita. Nomor 4, orang kalau buat jahat wajahnya hitam pekat. Nomor 4, orang kalau buat jahat wajahnya hitam. Itu orang kalau buat jahat. Coba diulangi. Nomor 1, orang buat jahat akan dibalas setimpal. Nomor 2, orang buat jahat akan hidupnya diliputi oleh kehinaan. Yang ketiga, orang buat jahat tidak akan dilindungi oleh Allah. Yang keempat, orang buat jahat wajahnya seperti kepingan malam, hitam pekat. Ini orang sebenarnya ganteng, tampan rupawan wajahnya, tapi kalau dia jahat nggak ada tampan-tampannya belas. Maka kita buat baik aja jemaah. Namanya kebaikan itu pasti pulangnya kebaikan, dan kejahatan pun juga pulangnya sebagai kejahatan. Dan yang lebih parahnya nomor 5, mereka adalah ashabun nari hum fiha khalidun, calon-calon penghuni nerakanya Allah, dan mereka kekal selamanya di nerakanya Allah. Orang buat jahat 5. 1, dibalas setimpal. 2, diliputi kehinaan, terus terhina dalam hidup. 3, tidak akan dilindungi oleh Allah. Yang keempat, wajahnya menghitam. Yang kelima, mereka akan masuk neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Duh ya Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selamanya. Ayat 28. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Summa naqulu lilladzina asyraku, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang berbuat syirik, makanakum antum wa syurakaukum, ini tempat kalian, tetaplah di sana kalian bersama orang-orang yang pernah kalian mintai pertolongan untuk mensekutukan Allah dan para sekutu-sekutu kalian. Fazayyalna, lalu kami pisahkan bainahum, di antara mereka. Wa qala syurakauhum, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, ma kuntum iyana ta'budun, kamu sekali-kali tidak pernah kepada kami menyembah. Nah, diribut sendiri nih. Orang yang di dunia pernah saling tolong-menolong dalam keburukan, orang yang di dunia pernah saling tolong-menolong dalam keburukan, orang yang di dunia pernah kayak dia nih bukan sekedar saling tolong-menolong dalam keburukan, tapi bekerja sama untuk mengada-adakan sesuatu yang ujung-ujungnya mensekutukan Allah. Terus Allah berfirman gini, kamu dulu di dunia mensekutukan aku dengan sesuatu kan? Iya, sekarang minta sama dia. Dan orang itu atau yang menjadi sekutunya bagi Allah itu gak akan pernah bisa nolong. Gak akan pernah bisa nolong. Apalagi di sana nanti mereka dipisahkan, dikumpulkan, dipisahkan. Coba silakan, bisa nggak kalian saling tolong menolong? Dulu di dunia saling tolong menolong, iya. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa hadirin. Ayat 29. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan antara kamu, in kunna an ibadatikum laghafilin, bahwa sebab kami tentang penyembahan kepada tentang penyembahan kamu kepada kami, yakni Allah, laghafilin, kalian tuh lalai. Kalian ini lalai dalam menyembah Allah. Lalai itu maknanya bermacam-macam ya hadirin. Salah satunya adalah meninggalkan apa? Sholat, itu lalai. Tidak mengindahkan syariat, itu lalai. Menunda, mengakhirkan, itu lalai.
menghalang-halangi orang daripada masjid, itu pun juga satu perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Ayat 30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di tempat itulah setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dulu. Jadi kita semua pasti dibalas atau tidak? Pasti. Hari ini kalaupun ada yang selamat dari intayan CCTV manusia, kira-kira dia bakal selamat dari intayan CCTV-nya Allah atau tidak? Dia selamat dari intayan CCTV-nya Allah? Tidak. Oke, dia bisa memanipulasi data, dia bisa mengcover ini dan mengcover itu dengan orang-orang yang biasa di sekelilingnya, tapi kan Allah nggak bisa ditipu. CCTV manusia bisa dimatikan, tapi kan Allah tidak. CCTV-nya Allah on terus, hadirin. Allah tahu siapa yang bermain. Allah tahu siapa aktor intelektualnya. Allah tahu. Dan nanti tablu kullu nafsim ma aslafat. Setiap jiwa akan merasakan pembalasan ma aslafat, atas apa yang dulu mereka kerjakan. Seorang pencuri berhasil maling. Kemarin alat-alat tukang di Masjid Muhammad Al-Fatih dimaling, jemaah. Kemarin hari apa, Mas? Jumat pekan lalu. Ini saya baru cerita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Total sekitar 25 jutaan. Alat-alat tukang itu meliputi gerinda, apa yang semprot-semprot ngecat itu, kompresor, gerinda, ditaruh di bedeng. Bedengnya dicongkel, ceklek. Lah makanya sekarang pasang CCTV ditambah. Sebelumnya mah yang mantau ada, tambah pasang di berbagai sudut. Yang di bedeng nggak kepantau karena arahannya baru sekitaran sini. Sekarang tambah mengarah ke bedeng, mengarah kemana? Di bedeng itu isinya kan semua alat, yo pacul, yo cangkul, yo gerinda, yo alat yang tembak paku, cetak, alat yang anuin plafon, deret, yang gitu jamaah. Total 25 jutaan apa? Sekitar segitu jamaah. Dicongkel, hilang semua. Kompresor yang segede gaban gitu diangkut jamaah. Mas Herman nggak tahu, Dalla nggak tahu, Mbah Darto nggak tahu, semua nggak ada yang tahu. Nah, cuman kenapa kita masih tetap berbaik sangka kepada Allah dan harus? Jawabannya karena ini ayatnya. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Kenapa kita tetap bisa tersenyum walaupun kemarin habis di kecurian gitu misalkan ya? Kenapa? Jamaah baru tahu. Nah, baru tahu toh. Saya kasih tahu 7 hari setelah kejadian, 8 hari, hari Jumat, bukan kemarin, Jumat lalu. Kenapa? Ya kita santai dulu aja, tenang jamaah. Ini ayatnya. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Setiap orang akan merasakan pembalasan dari apa yang mereka kerjakan. Oke, komplotan pencuri itu nggak ketahuan. Oke, komplotan pencuri itu berhasil membawa gerinda, kompresor, apalah semua alat-alat tukang. Sampai tukang pas pagi-pagi datang, lah udah jebol, mau kerja, alat kerjanya dibawa, alat kerjanya hilang semua gitu. Akhirnya ya udahlah, sehari itu banyak-banyak istighfar aja Pak Tukang. Udah ngopi-ngopi dulu, makan-makan dulu. Udah sehari libur dulu tukang.
Datang tapi ngopi dulu, santai dulu, tenang Pak Tukang. Ini kalau hilang ya emang nanti jadi peringatan untuk lebih hati-hati. Apalagi sekarang musim wayahnya Lebaran. Lebaran butuh duit nggak? Butuh, hati-hati. Lebaran butuh duit. Motor ditaruh yang bener. Alih-alih kita naro baru manasin, jangan tinggal ke dalam baru manasin bentar tinggal ke dalam, bablas jamaah. Manasin mobil jangan ditinggal, manasin mobil zrrr, tinggal masuk ke dalam, bablas mobilnya ntar. Jagain, hati-hati nih jelang-jelang lebaran nih orang butuh duit, kadang-kadang nggak mikir halal apa haram, yang penting ada duitnya. Nauzubillahi min dzalik. Cuman yo balik kok jemaah. Kalau barang dicuri itu mesti balik. Baliknya entah di dunia atau baliknya di akhirat. Ya segitu aja. Akhirnya kemarin beli baru semua, kompresor baru, gerinda baru. Ini gerinda bukan partai ya, Gerindra itu Gerinda bukan partai dia, hadirin. Gerenda. Ya gitu coba. Nanti balik. Kalau nggak di dunia baliknya di akhirat. Balik setengah aja. Ini ayatnya nih. Pas banget ya. Setelah 8 hari, Jumat pekan lalu ya, bukan Jumat kemarin banget, ini bukan Jumat pekan lalu kehilangannya. Nah terus ayat ini nih, ini ayat kan jadi praktiknya. Apa praktiknya? Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Kalau ada orang jahat, ada orang zalim, ada orang berbuat aniaya kepadamu, terus kamu nggak tahu siapa orangnya karena pencuri itu nggak ketangkep, terus kamu nggak bisa bales, ataupun kita itu orang lemah, sedangkan beliau misalkan orang yang kuat karena kekuasaan atau apa gitu misalnya, maka ayat ini berlaku. Setiap jiwa akan merasakan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka kalaupun ada yang nonton, ternyata yang nonton ini yang ngambil kemarin punya masjid, ya kami mendoakan mudah-mudahan rezekinya berlimpah, jadi gak harus mencuri alat-alatnya masjid. Kalau yang nonton pencurinya, mungkin pencurinya lagi live streaming gitu, ya kami lagi cek itu, mungkin pencurinya lagi nonton live streaming ngecek gitu. Ya kami mendoakan mudah-mudahan keluarganya jenengan sakinah mawaddah warahmah, putra putri jenengan solih solihah, jenengan rezekinya berlimpah tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Hidup ini gak akan pernah lepas dari yang namanya ujian yang datang silih berganti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sesuatu, minal khauf, dari kekhawatiran, rasa takut, wal ju, kelaparan, wa naqs minal amwal, kehilangan harta. Ini nih, wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan anfus, jiwa. Orang yang kita cintai meninggal dunia, ibu kita, bapak kita, pasangan kita, anak kita, sahabat dekat kita meninggal dunia. Was samarat, kekurangan dari buah-buahan, sayur mayur dan segala macamnya. Tapi wa basyiris sabirin, beri kabar gembira untuk orang yang sabar. Sabar aja udah. Tapi itu kan nominal yang gak sedikit. Iya, sabar aja. Mau apa lagi jemaah?
Tapi itu kan nominal yang gede. Betul. Terus mau gimana lagi? Hati-hati ya lain kali. Baik. Udah pol hati-hatinya. Yang ronda ada. Ada yang ronda kan di sini setiap malam. Kemarin Akung Darto yang ronda tiap malam. Tapi qadar Allah. Ya ayo. Evaluasi menambah jumlah CCTV. Sudah dilakukan. Nih, itu. Di luar. Evaluasinya apa lagi? Mungkin lebih diketatkan lagi naruhnya. Iya. Mungkin ntar naruh gerendanya sama yang lain di kamarnya Mas Herman kali ntar. Taruh kompresor segede gini, semeja kompresor aja mah, taruh di kamarnya Mas Herman. Atau kamarnya Mas Dalla. Taruh di rumah dinas. Insya Allah ada-ada aja. PD-nya pindah rumah dinas. Nih ya jemaah, ini. Kita tuh mesti dibalas. Yang nonton, kalau ada yang pencuri yang nonton, ya semoga Allah beri kesempatan tobat sebelum wafat. Kita juga mudah-mudahan semakin baik jadi hamba. Mudah-mudahan kita juga terus baik sangka sama orang. Nanti balas sempurna. Waruddu, dan mereka dikembalikan ilallah, kepada Allah, maulahum, kepada pelindung mereka semasa di dunia, tapi mereka nggak bisa melindunginya. Terus dikembalikan kepada maulahumul haq, pelindung yang sebenarnya, yaitu Allah. Wa dhalla anhum, dan lenyaplah dari mereka makanu yaftarun, pelindung-pelindung palsu kecuali Allah yang ada di hadapan mereka. Gak bisa tenang, udah di backup. Gak bisa jemaah. Ya di dunia bisa backupan itu, tapi kan di akhirat gak bisa. Di akhirat kan kita gak bisa nelpon malaikat. Malaikat, tolong nih dicegat, gak boleh masuk surga, tolong dong bukain pintunya. Aduh, emang malaikat nomor WhatsAppnya berapa jemaah? Kita kan gak ada orang dalam di surga. Bukan maksudnya berarti gimana, tapi surga itu ya memang karena amal, bukan karena orang dalam. Ordal 31. Qul may yarzuqukum minas sama', katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit, wal ard, dari bumi, amma yamlikus sam'a, siapa yang menciptakan kepadamu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wa may yukhriju minal hayy wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghendaki hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyiti minal hayy, siapa yang menghendaki yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan-urusan kalian. Pembuluh darah itu siapa yang ngatur? Mata, jantung, paru-paru, semuanya siapa yang ngatur? Allah. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab semua yang mengatur adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kamu enggak mau bertakwa kepada Allah? Ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Allah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Fama dza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Terakhir, kadzalik, demikian, haqqat, telah tetaplah kalimat rabbik, hukum nikmat dari Tuhanmu, hukuman dari Tuhanmu, alal ladzina, terhadap orang-orang yang fasik, annahum la yu'minun, ya karena mereka tidak beriman. Fasik karena mereka tidak beriman. Terakhir hadirin, kesimpulannya, akhir dari semua perjalanan kita itu menuju Allah jemaah. Jamaah mau kerja keras mengejar dunia,
pada akhirnya yang kita pinta hanya dua, masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Ujung muara kita ke sana. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah, zat yang paling sayang sama kita, hamba-hambanya. Kalau kita baik, Allah balas dengan yang lebih baik. Dan orang baik akan diliputi hidupnya dengan kemuliaan. Tapi kalau semasa di dunia kita berbuat jahat, maka 5 hal akan dia dapat. Yang jelas dia yang pertama dibalas setimpal, yang kedua diliputi hidupnya dengan kehinaan, yang ketiga Allah nggak mau melindunginya, yang keempat wajahnya akan hitam pekat seperti potongan-potongan malam yang gelap, yang kelima dan dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah yang selama-lamanya kekal di dalamnya. Maka untuk apa kita hidup? Jawabannya hidup ini untuk Allah, beribadah kepada Allah, hingga nanti kita kembali kepada Allah. Sebentar lagi. Hari ini boleh jadi, besok, lusa, atau bahkan mungkin bulan-bulan ini, Maret. Tinggal cerita Irfan Rizky Nuryanto Haas sudah pernah ngisi pengajian di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Udah, tinggal cerita. Kemana sekarang? Itu dalam tanah. Tinggal mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Mumpung masih diberi kesempatan, taubat sebelum wafat. Mumpung masih sehat, pakai 5 perkara sebelum 5 perkara itu benar adanya. Masa sehatmu sebelum masa sakit, masa mudamu sebelum masa tua, sempatmu sebelum sempit, mudahmu sebelum sulit, hidupmu sebelum mati. Sehat, sempat, mendapatkan kemudahan, masih muda, masih hidup, pakai beramal saleh. Hidup adalah perjalanan pulang menuju Allah. Hidup adalah perjalanan pulang menuju Allah. Kita hidup untuk Allah, salat untuk Allah, ibadah untuk Allah, mati pun kembali kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan ngaji, rendah hati sekali jamaah berkenan duduk bersama kita belajar di pagi ini. Terima kasih juga jamaah online di TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan ngaji di pagi ini. Berkenan rendah hati mendengarkan kita sama-sama belajar. Semoga Allah ganti semuanya dengan surga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salam keluarga di rumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.